nekat menikah di perempuan ini, kamu akan Papa coret dari daftar keluarga. Aku nggak akan pernah menganggap kamu sebagai istri aku. Karena aku nggak pernah mencintai kamu. Aku nikah sama kamu karena terpaksa. Ngerti? Lena! Hei, Lena keluar kamu, Lena! Mas, ini minumnya. Dan itu bego banget ya. Masih dia tuh gak sadar kalau kamu tuh cuma pura-pura cinta sama dia. Tuh, kemudian juga apa? Orang ada siapa-siapa kan? Kenapa aku dibawa ke sini? Jangan mas. Yaudah. Saya keluar dari kontrakan ini, saya keluar. Maaf Pak Himawan, Fendi agak telat dikit. Tadi dia bilang ada keperluan sebentar, tapi sebentar lagi dia akan menikah. Gak apa-apa Pak. Siang, Om Tante. Fendi, kamu ini gimana sih? Papa udah bilang hari ini ada tamu penting. Ada calon istri kamu. Maksud Bapak, Fendi mau dijodohin sama perempuan itu. Fendi udah punya pilihan lain. Lita. Mama, Papa nggak setuju kamu sama Lita. Hana perempuan soleha. Dia jauh lebih baik daripada perempuan yang kamu bawa ini. Mama belum kenal sama Lita. Kok bisa bilang-bilangnya Hana lebih baik dari Lita? Dari mana, Ma? Fendi, Lita itu nggak bisa membuat kamu berubah. Kamu tiap hari kerja cuma hura-hura nggak jelas. Kamu itu mesti dapat istri yang kuat agamanya, supaya bisa ngingetin kamu kalau kamu salah. Juga bisa menjadi ibu yang baik buat anak-anak kamu nanti. Enggak. Fendi nggak mau. Fendi cuma cinta sama Lita. Fendi nggak suka ya dijodoh-jodohin. Fendi ikutin kata hati Fendi. Fendi cuma mau nikah sama Lita. Lita, saya mamanya Fendi. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah merestui kamu menjadi menantu saya. Mama benar-benar keterlaluan. Lita! Lita, tunggu. Kita cari jalan keluarnya sama-sama ya. Iya, tapi jalan keluarnya cuma satu. Kamu kawin lari sama aku. Kalau kamu cinta sama aku, kamu buktiin dong. Kamu nikah dong sama aku. Oke, kita kabur. Aku akan nikahin kamu. Karena cuma kamu yang aku cintain. Fendi, kalau kamu nekat menikah di perempuan ini, kamu akan Papa coret dari daftar keluarga. Itu artinya kamu nggak akan dapat harta dari Papa. Semua fasilitas kamu nggak dapat. Mobil, kartu kredit, juga pekerjaan kantor. Semua Papa tarik. Kamu masih tetap ngotot menikahi perempuan ini? Fen, kamu cinta sama aku kan? Kamu akan nikahin aku kan? Fen, kamu jawab dong. Kalau aku nggak nurutin Papa, bisa-bisa aku jadi gelandangan karena aku nggak punya apa-apa. Kamu jangan nikahin papa kamu. Kita kawin lari ya. Ayo Fen. Fendi. Lita, tunggu! Fendi, kalau kamu kejar dia, kamu nggak bisa kembali lagi ke Papa. Pak, tolong Pak. Bisa nggak sih Papa ngertiin Fendi? Kenapa sih Mama sama Papa maksa-maksa Fendi untuk menikah sama Hana? Kamu tahu, Fendi, Papa bisa kaya seperti ini. Dulu proyek pertama Papa ditolong oleh papanya Hana. Pak, bisa nggak sih Papa mikirin kebahagiaan Fendi? Bisa nggak sih, Pak? Cukup! Papa nggak mau berdebat lagi dengan kamu, Fendi. Kamu menikah dengan Hana, atau kamu bukan anak Papa lagi. Alhamdulillah, kami sekeluarga senang akhirnya Fendi mau juga menikah sama Hana. Meski awalnya Fendi dan Hana menikah karena perjodohan orang tua, saya berharap cepat atau lambat Fendi akan mencintai Hana dan akan menjadi imam yang baik buat Hana. Saya mau ngomong sebentar sama kamu.
Sini. Mas Fendi, tolong dilepas. Kita ini bukan muhrim. Hana, aku nikah sama kamu karena terpaksa ya. Dan kamu jangan pernah berharap bisa bahagia setelah kita berumah tangga nanti. Asal kamu tahu, aku nggak akan pernah menganggap kamu sebagai istri aku. Karena aku nggak pernah mencintai kamu. Dengar itu. Pa, Ma, Hana nggak mau kalau misalnya Hana disuruh nikah sama Fendi. Maksud kamu apa? Rencana pernikahan kamu sama Fendi udah disusun rapi. Jadi nggak bisa dong kamu tiba-tiba bilang nggak mau nikah dengan Fendi. Cinta itu kan nggak bisa dipaksain. Kalau Fendi cintanya sama kekasihnya, ya udah biarin aja, nggak usah dipaksa cinta sama Hana. Hana, soal ini sudah pernah dibahas sama orang tuanya Fendi. Intinya, kita yakin kamu bisa bawa Fendi jadi orang yang lebih baik dan jadi imam yang lebih baik buat kamu. Iya nak, percaya deh sama mama, sama papa kamu ya. Mama yakin suatu saat Fendi itu pasti akan berubah dan jatuh cinta sama kamu. Kamu nikah sama Fendi supaya kamu tuh bisa bikin papa dan mama bahagia. Kalau misalnya pernikahan Hana dan Fendi bikin papa dan mama bahagia, Hana mau menikah dengan Fendi. Nah gitu dong. Saya terima nikah dan kawinnya Hana Fanila binti Himawan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Gimana para saksi sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hana udah ngerebut Fendi dari aku. Kamu udah bikin rencana hidup aku menguasai harta Fendi yang berantakan. Lihat aja, aku gak akan biarin kamu hidup tenang, Hana. Aku akan rebut semuanya kembali, Fendi. Jangan pernah mimpi kamu bakalan ngerasain indahnya malam pertama pengantin. Ya Allah, Mas Fendi benar-benar nggak mau menyentuhku. Tolong beri aku kesabaran ya Allah. Mas, sarapan dulu yuk. Aku udah siapin sarapan nih buat kamu. Udah, nggak usah sosokan baik. Mas, aku cuman ajakin kamu sarapan. Sarapan aja sendiri. Mas, ada baiknya sebelum kamu berangkat kantor, kamu sarapan dulu biar nanti kamu di kantornya nggak lemas. Tuh, bawel banget sih. Dengerin ya, kalau aku nggak mau sarapan di rumah, aku bisa pesan makanan yang lebih enak di kantor. Jadi kamu nggak usah masa-masa aku untuk makan makanan sarapan kamu yang nggak ada istimewanya ini. Aku tuh sebenarnya nggak pernah rela kamu nikah sama orang lain. Aku sakit hati banget soalnya aku nggak pernah bisa ngelupain kamu. Rita, kamu tahu sendiri kan? Aku menikah sama Hana karena terpaksa. Tapi kamu tenang aja. Aku akan segera menceraikan Hana. Kamu nggak bohong, Fen? Iyalah, ngapain aku bohong? Pokoknya aku lagi menunggu waktu yang tepat.
Mas. Nggak usah. Astagfirullahaladzim, Mas. Aku ini kan istri kamu. Diem kamu. Aku baru pulang kantor, aku capek. Kamu jangan bikin aku tambah emosi. Iya, Mas. Aku ambilin kamu minum ya. Sebentar. Mas, ini minumnya. Aku disiram sih mas, kamu ini kenapa sih? Ada masalah di kantor, kenapa dilampiasin ke aku? Aku nggak pernah ada masalah di kantor ya. Satu-satunya masalah aku tuh cuma kamu. Semenjak aku menikah sama kamu, semuanya jadi masalah buat aku. Harusnya kamu sadar soal itu. Ya Allah, tolong beri kesabaran pada hamba agar tetap bisa menjadi istri yang baik. Istri yang berbakti pada suami meski aku istri yang gak dianggap. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Ma, Mama kok nggak ke dokter sih? Gimana keadaannya? Baik, Mama nggak apa-apa, Mama cuma kecapean aja. Ya, tapi kan kalau Mama ke dokter, bisa lebih cepat sembuh. Gak apa-apa, nanti juga Mama sembuh sendiri. Hana, gimana hubungan kamu sama Fendi? Kamu bahagia nikah sama Fendi? Hana, jawab dengan jujur. Kamu bahagia sama Fendi? Insya Allah Hana bahagia, Ma. Tapi kok wajahnya nggak kelihatan bahagia? Sebenarnya sampai saat ini Mas Fendi juga masih belum mengakui Hana sebagai istrinya, Ma. Hana sudah berusaha untuk menjadi istri yang baik. Hana jadi bingung. Hana harus gimana ya, Ma? Keluar, Fendi. Saya harus kasih pelajaran. Papa yang sabar ya. Kamu tenang aja. Biar Papa yang urus Fendi. Pa, udahlah. Maafin Hana ya. Hana nggak bermaksud untuk bikin Papa marah. Kamu sabar ya, Hana. Dari awal, Fendi menikahi kamu karena perjodohan. Tapi kamu jangan menyerah. Terus berusaha menjadi istri soleha. Ya. Apa yang sudah kamu lakukan sama istri kamu? Maksud Bapak apa? Kamu nggak usah pura-pura, Fendi. Papa tahu, kamu memperlakukan Hana bukan seperti istri kamu. Terus, salah Fendi? Dari awal kan Fendi udah ngomong. Fendi nggak cinta sama Hana. Papa akan pecat kamu dari kantor dan tarik semua fasilitas yang kamu terima kalau kamu nggak bisa jadi suami yang baik buat Hana. Papa nggak main-main. Ingat itu. Pak, harusnya Papa tanya ke diri sendiri. Kenapa sih Fendi harus dijodohin sama Hana? Karena Papa nggak mau kamu nikah sama Lita. Tuh kan, lihat. Papa ini selalu memaksakan kehendak Papa. Nggak pernah ngasih pilihan ke Fendi. Diam kamu. Ikuti aja apa kata Papa. Assalamualaikum, Mas. Aku nggak nyangka ya, ternyata kamu ini pengaduan ya. Di depan suami kelihatannya baik. Di belakang nusuk aku. Mas, tapi aku benar-benar nggak ngerti. Kenapa kamu marah-marah sih? Gimana aku nggak marah-marah? Kamu ngadu ke orang tua aku dan jelek-jelekin aku. Dan sekarang Papa ngancem aku. Astagfirullahaladzim. Kalau soal itu, Mas, aku benar-benar nggak maksud untuk ceritain kamu atau jelek-jelekin kamu. Alah, nggak usah ngeles kamu ya. Asal kamu tahu, aku nggak pernah cinta sama kamu. Aku nikah sama kamu
karena terpaksa. Ngerti? Dan sekali lagi, aku ingetin ke kamu, kalau sampai masalah rumah tangga ini kamu kasih tahu ke orang tua aku, kamu yang kena akibatnya. Mas, tolong Mas, lepasin Mas, sakit Mas. Aku benar-benar gak maksud untuk ngejelek-jelekin kamu, Mas. Tadi juga aku cerita karena mama kamu yang tanya. Dengar ya, kalau sampai papa aku marahin aku lagi gara-gara kamu, lihat sendiri. Sayang, mana? Katanya kamu kasih aku uang. Aku tuh butuh uang buat modal usaha. Ya sabar dulu dong. Aku pasti mintain kok kalau ada aku kasih kamu. Iya. Sayang, Fendi tuh bego banget ya. Masih dia tuh gak sadar kalau kamu tuh cuma pura-pura cinta sama dia. Nah itu kamu pintar. Sekarang kalau misalnya aku nggak dapet apa-apa dari dia ya kita nggak dapet apa-apa juga kan? Mita! Itu Fendi cepetan cepet. Udah buruk. Mita! Wah, sabar kenapa sih? Kamu lagi ngapain sih? Buka pintu aja lama. Ya, aku lagi di kamar mandi dulu tadi. Enggak. Kamar aku tuh lagi berantakan. Aku tuh habis ngepel segala macam, jadi belum kering. Biasanya nggak apa-apa, lagi berantakan juga. Atau jangan-jangan kamu ngumpetin sesuatu ya? Udah, masuk ya. Ih, tahan dulu. Aduh, Fendi. Tuh, gue bilang juga apa, orang gak ada siapa-siapa kan? Kamu sih gak percaya sama aku. Udah, sorry. Aku belakangan ini emang agak sensi. Pasti gara-gara Hana ya? Hah? Ngapain lagi dia? Udah, masalah Hana jangan dibahas lagi dah. Iya, aku percaya kok hati kamu selalu buat aku. Sayang, aku boleh minta uang untuk bulanan nggak? Kan belum bayar kontrakan, terus aku juga butuh belanja bulanan. Oh, itu nggak usah khawatir. Nih, aku udah siapin. Ini buat belanjaan buat kamu. Nanti kalau kurang, aku tambahin ya. Ini agak kurang sih sayang, soalnya rencananya kan aku mau bikin bisnis tas buat impor gitu. Jadi aku butuh modal, dan ini sebenarnya kurang sih. Ya udah, kamu tenang aja. Pokoknya buat usaha kamu, nanti aku support, ya. Kasih sayang. Mas, ya Allah Mas Fendi, kok kamu baru pulang sih? Aku kan nungguin kamu. Siapa suruh kamu nungguin aku? Ya Allah Mas, kamu habis minum ya? Jangan sembarangan kamu kalau ngomong ya. Ya Allah, kamu mau sampai kapan sih bersikap seperti ini? Kamu harus berubah Mas, kamu harus bisa jadi imam yang baik. Udah ceramahnya. Gak perlu kamu ceramah-ceramah segala macam. Aku mau jadi imam yang baik. Itu bukan buat kamu. Aku gak pernah sudi jadi suami kamu. Astagfirullahaladzim Mas, kamu sudi atau tidak sudi, kita ini udah sah jadi suami istri. Omong kamu ya. Sini. Mas, Sini. Kenapa aku dibawa ke sini? Ya Allah. Udah dibilangin kamu bukan istri beneran aku, tapi masih nuntut aku jadi suami yang baik. Mas, ya Allah, Mas, kenapa sih kamu tega banget sama aku? Malam ini kamu tidur di sini. Ya Allah, tolong ya Allah, bantu aku untuk keluar dari masalah kehidupan ini ya Allah. Kamu tuh hebat banget. Kamu tuh bisa ngibulin si Fendi sampai-sampai dia tuh bisa ngasih duit sama kamu. Itu kan Lita bekas pacarnya Fendi.
Iya betul Ma, itu cerita. Untuk kita nggak nikahin dia sama si Fendi. Bangun. Badan aku nggak enak, Ma. Aku udah boleh keluar. Nggak usah GR ya. Aku kesini mau nyuruh kamu bikin sarapan. Ya Allah, Mas, badan aku lemas banget tapi. Nggak usah manja. Kamu biasanya nuntut aku untuk jadi suami yang baik kan? Sekarang gantian kamu. Bisa nggak jadi istri yang baik? Ayo, aku nggak mau tahu ya. Bikinin sarapan sekarang. Buruan! Bangun! Buruan! Iya, Mas. Hana! Hana! Iya, Mas. Mana baju yang sering aku pakai ke kantor? Oh, kemeja kamu itu, ya Allah aku lupa Mas, masih ada di jemuran. Apa kamu bilang? Lupa. Enak banget kamu bilang lupa. Iya Mas, maaf. Soalnya kemarin mau aku angkat, tapi masih belum kering. Jadi aku biarin, sekarang malah lupa. Aku nggak butuh alasan kamu. Aku butuh baju aku sekarang. Cepetan! Iya Mas. Ini Mas kemejanya. Kok kusut kayak gini? Ini bener-bener baru aku angkat dari jemuran tadi, baru aku ambil. Hana, kamu ini istri macam apa sih? Kamu mau jatuhin wibawa aku di kantor? Kamu nggak malu? Suami kamu ke kantor pakai baju kusut kayak gini. Apa sih yang dibanggain orang tua aku? Sampai maksa-maksa aku nikahin kamu, perempuan yang nggak becus. Mereka! Iya Mas. Hana! Hana! Iya Mas. Hana! Hana! Iya Mas. Iya Mas, ada apa Mas? Pakai nanya lagi ada apa? Kamu nggak nyium bau gosong? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku lupa Mas. Tadi aku lagi goreng telur. Hana, kamu ini bisanya apa sih? Bisa kerja nggak sih? Maaf Mas, maaf. Maaf terus. Selain minta maaf, bisanya apa sih kamu? Udah sana buruan urus telurnya. Iya Mas. Lena! Hei, Lena keluar kamu, Lena! Sial. Bangun. Di depan ada warga banyak banget dan mereka pasti ngeliat kamu nih masuk ke dalam. Jadi kamu mendingan ngumpet di bawah situ atau di mana deh supaya nggak ketahuan. Cepet. Ayo Lisa, keluar kamu. Lisa. Sabar, udah sepatu lah. Jangan. Bapak-bapak, ibu-ibu ini ada apa ya? Lita, kami sering lihat kamu membawa laki-laki menginap di dalam kontrakanmu. Kami nggak mau lingkungan ini tercemar karena perbuatan mesummu. Enggak, saya nggak pernah bawa laki-laki ke sini kok. Apalagi ke daerah sini, saya nggak mau berbuat mesum juga, Pak. Jangan bohong kamu. Ya, bohong aja. Baik, kita geledah saja sekalian rumah ini biar ketahuan. Soalnya saya pernah lihat dia bawa cowok kontrakan ini. Tunggu. Kalian nggak bisa masuk tanpa izin saya. Ini kontrakan saya. Alah, minggir. Lihat itu, lihat aja nanti. Risa yang teliti itu. Nggak bakal ada juga.
kayak bau gosong. Astagfirullahaladzim. Aku kan lagi nyetrika bajunya Mas Fendi. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Gimana ini? Jadi bolong lagi. Kamu, ikut. Berdiri, cepat. Iya. Ikut. Nah, ini dia. Nih orangnya nih. Tahu? Jangan orangnya nih. Jangan. Saya mohon Mas, jangan buat kasar ya. Ajak kantor polisi itu. Jangan Mas. Yaudah. Saya keluar dari kontrakan ini. Saya keluar. Ya, mendingan begitu sekalian. Daripada kampung kami tercemar akibat perbuatan kotor kalian. Betul, sudah pergi sekarang. Iya, kita keluar. Ayo, udah. Hana! Iya, Mas. Mana baju yang aku suruh setrika? Maaf, Mas. Bajunya bolong. Kamu tahu nggak? Ini baju favorit aku. Aku nyuruh kamu setrika, bukan bolongin baju. Gimana sih? Maaf, Mas. Maaf. Emangnya kamu pikir dengan minta maaf, baju ini bisa balik lagi? Iya? Mana diam lagi? Nih, biar tahu akibatnya. Sayang, udahlah, mendingan sekarang kita tuh nginep aja di hotel. Rio, aku tuh udah gak ada duit lagi. Semalam kan kita fun banget. Udah gitu kamu juga pakai tuh duitnya buat judi. Ya udah sih, apa susahnya lah, tinggal minta lagi aja duit sama si Fendi. Tenang, aku ada rencana yang lebih oke. Rencana apa? Bu, telepon aku mana ya? Ini dia. Oke. Iya, sayang. Fen, aku kangen banget sama kamu. Aku ke rumah kamu ya? Lita mau tinggal sama aku. Lebih baik begitu. Biar si Hana sakit hati sekalian. Kamu tunggu ya. Aku jemput sekarang. Ya udah. Oke. Bye. Dah. Tuh. Kan? Nanti kamu ketemu sama dia. Aku nggak rela kalau misalkan kamu pergi sama dia. Nanti kalau misalkan aku mau ketemu sama kamu gimana? Hah? Ya ampun Aryo, kamu kan bisa telepon aku supaya nanti kita bisa ketemu, ya kan? Ya udah kalau gitu aku setuju. Jangan manyun gitu dong. Ya udah, kamu sana aja, ntar Fendi lihat kamu ribet lagi. Ya udah. Ya kabar kamu. See you. Bye. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hana kemana? Hana, Fendi. Ya Allah. Hana? Hana, kamu kenapa, Nak? Hana, Fendi! Fendi! Fendi Hana? kemana sih? Hana bangun, Hana. Hana? Kita bawa kamar aja, Mbak. Ayo, Mbak. Kalau kamu bakalan tinggal sama aku, ini pasti bakalan bikin Hana makin tersiksa. Dan ujung-ujungnya, pasti dia bakalan minta cerai. Dan kalau Hana yang minta cerai, pasti orang tua aku nggak akan ngelarang. Iya juga sih. Lama-lama Hana bakal males, akhirnya beneran minta pisah dari kamu. Kalau dia pisah, otomatis nggak ada yang halangin aku manfaatin Fendi. Coba kamu jawab yang jujur. Kamu ini kenapa? Apa Fendi yang menjadikan kamu seperti ini? Aku nggak bisa ceritain kejelekan Mas Fendi ke orang lain. Biarlah masalah aku sama Mas Fendi jadi urusan rumah tangga aku. Hana,
Kenapa kamu diem aja? Iya, nggak apa-apa kok. Oh, ini bukan karena Mas Fendi. Mungkin Hana cuman capek terus jadinya pingsan deh gitu. Kamu nggak bohong kan? Kemarin, Papa sama Mama ngeliat Dita pacarnya Fendi itu jalan sama cowok lain. Kelihatannya mereka mabuk. Ini berita bagus buat Fendi. Karena Papa akan menceritakan ini ke Fendi. Supaya Fendi sadar kalau Lita itu bukan perempuan baik-baik. Kalau kamu masih lihat Fendi dan Lita berhubungan, kamu harus sadarkan Fendi kalau Lita itu bukan perempuan baik-baik. Iya, Ma. Pokoknya kalau Fendi masih berhubungan sama Lita, kamu cepat kasih tahu Mama. Nanti biar Mama yang hadapin Lita, ya? Tadinya Papa dan Mama kesini itu mau bicarakan Dita. Tapi ternyata Fendinya nggak ada. Ya udah kalau gitu, Papa dan Mama balik dulu aja. Iya, Pak, Ma. Emang? Iya, iya, Pak. Kamu hati-hati ya. Makasih, Ma. Maaf ya, Pak, Ma, nggak bisa nganterin sampai depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Loh, Mas, kamu kok bawa koper? Ini kopernya siapa? Kamu nggak lihat? Ini kopernya Lita. Berarti aku sama Lita. Gimana sih? Halo, Hana. Apa kabar? Sehat? Mau ngapain, Mas, dia di sini, Mas? Lita mau tinggal di sini. Astagfirullahaladzim, Mas. Sadar dong, Mas, aku ini istri kamu. Sadar. Lita lebih berhak tinggal di sini dibandingkan kamu. Dengerin ya, kamu lupa ya? Sebelum kita menikah, aku pernah bilang ke kamu kan? Aku nggak pernah nganggap kamu sebagai istri aku. Jadi jangan salahin aku kalau aku bawa perempuan yang aku cintain untuk tinggal di rumah ini. Mas, kamu pikir perempuan ini pantas kamu cintai, Mas? Kamu harus tahu, orang tua kamu melihat perempuan ini jalan sama laki-laki lain. Kamu jangan fitnah ya. Aku gak pernah jalan sama orang lain. Aku cuma cinta sama kamu, Mas. Jadi gak mungkin ada cowok lain. Gak usah fitnah kamu. Aku nggak fitnah, Mas. Kalau kamu nggak percaya, kamu tanya sama orang tua kamu. Udah cukup! Kamu jangan sembarangan ya kalau ngomong. Mendingan sekarang kamu aku kurung di gudang. Biar nggak ngomong macam-macam. Aku nggak fitnah, Mas. Mas! Untung Fendi lebih percaya sama aku daripada sama kamu. Masuk! Mas, tolong, Mas. Ah! Ya Allah, Mas. Mas, tolong, Mas. Mas, buka, Mas, pintunya, Mas. Tolong jangan kunci aku di sini, Mas. Mas! Assalamualaikum. Hana. Assalamualaikum. Oh, ada tamu nggak diundang. Ada yang bisa saya bantu? Kamu kan yang waktu itu sama si Fendi. Pertanyaannya, kapan saya pisah sama Fendi ya? Masalahnya dari dulu sampai sekarang saya sama aja, kita nggak pernah pisah. Jaga ya ucapan kamu. Hana sama Fendi itu kan sudah menikah. Kamu jangan merusak rumah tangga anak saya ya? Rumah tangga anak om itu emang udah rusak dari dulu. Karena mereka nggak ada rasa cinta. Harusnya Fendi nikah sama saya, bukan sama Hana. Dasar perempuan ketong malu ini. Ayo pergi! Pasti Lita. Dengar ya, yang berhak menentukan siapa yang datang ke rumah ini cuma saya.
Dan menurut saya kalian nggak pantas datang ke rumah ini. Fendi, jaga ya ucapan kamu. Kami ini kan mertua kamu, orang tua kamu juga. Kamu mau jadi anak durhaka, iya? Itu perasaan tante sama om aja. Kalau menganggap saya sebagai menantu kalian. Dari awal saya udah ngomong, saya cuma cinta sama Lita. Dan saya nggak pernah setuju menikah sama Hana. Itu karena kalian paksa-paksa aja. Sabar papa, udah. Berani om namar saya ya? Udah Fendi, udah Pak, sabar Pak. Dengar ya, kalau memang kamu mau terpaksa nikah sama Hana, baik. Saya akan atur perceraian kamu. Sekarang juga saya akan bilang sama orang tua kamu. Pak, udah Pak, sabar Pak. Kita kesini ini kan ingin menengoki Hana. Kenapa sih Papa malah menyuruh mereka bercerai? Papa nggak sudi punya mantu kayak dia. Ayo pulang. Biarin aja, biarin. Lita, ini gawatnya. Kalau papa mama Hana sampai ngadu ke orang tua aku bisa kena marah besar. Aku bisa nggak dapat apa-apa. Aku bisa jadi gelandangan. Fendi, aku nggak mau kita hidup susah nanti ke depannya. Untuk sementara, kamu pergi dari rumah ini dulu ya. Enggak, aku nggak mau. Aku mau tinggal sama kamu, Fendi. Aku nggak mau ninggalin kamu dan aku juga nggak mau kamu nggak jauh-jauh dari aku, please. Bukannya kita rencana mau nyakitin Hana. Iya. Tenang, kita nggak akan cerai. Aku cuma nggak mau aja mereka melihat itu semua kesalahan aku. Ya udah gini aja. Kamu cariin aku tempat dekat-dekat sini supaya kita kalau ketemu lebih gampang. Aku nggak bisa jauh dari kamu, Fen. Aku nggak bisa, please. Aku mohon banget, aku nggak mau jauh dari kamu. Sementara ini kamu ngontrak di depan rumah aja, ya? Depan rumah? Iya. Iya udah deh, itu yang paling dekat. Tapi nanti kalau Hana ngadu ke orang tua kamu gimana? Udah gampang sayang, Hana urusan aku. Biar aku yang urus. Oke? Keluar, ayo. Keluar kamu. Lita nggak jadi tinggal di sini. Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar ya Mas kalau Lita itu bukan perempuan baik-baik. Sadar? Jangan ngomong kayak gitu. Dengar ya, kalau kamu sampai ngomong sama orang tua aku, Lita pernah tinggal di sini, lihat sendiri akibatnya. Fendi bukan suami yang baik buat Hana. Jadi jalan terbaik, mereka mesti dipisahkan. Bajang? Bu? Sayang dengan kamu. Kamu ngapain repot-repot beresin tempat tidur? Emangnya aku mau tidur di sini? Loh, Mas, memangnya kamu mau tidur di mana? Aku mau tidur sama Lita di kontrakan depan. Astagfirullahaladzim, Mas, tolonglah. Aku ini istri sah kamu. Lita belum jadi istri sah kamu, Mas. Tolong dong, kamu jangan lakukan dosa besar yang dilarang Allah. Aku butuh kebahagiaan. Dan cuma sama Lita aku bisa senang. Ingat ya, aku sama kamu nikah cuma status saja. Jadi kamu nggak perlu menuntut lebih. Harusnya aku nggak perlu ngomong kayak gini berulang. Tolonglah, Mas. Setidaknya kamu hargai aku. Aku ini kan istri kamu. Hargain kamu. Jangan ngawur kamu. Kamu bisa apa sih? Lita jauh lebih baik dari kamu dalam hal apapun. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Iya, aku tahu. Aku juga capek sandiwara terus sama Fendi. Sabar dong. Sampai kapan sih aku harus sabar, ha? Aku tuh udah kangen banget sama kamu. Lagian aku tuh butuh duit buat modal usaha kita. Iya, Yo. Nanti aku bakal dapetin semuanya untuk kamu, oke? Kamu harus sabar dulu. Aku harus main dulu sandiwara aku sama Fendi, ya. Kamu lagi telepon siapa sih?
Kok aku dengar kamu sebut nama aku? Aku nelfon mama sayang. Aku nelfon mama kok. Oh. Oke. Oke. Nggak curiga kan? Enggak. Mama sakit, Pak. Ya udah, Hana harus langsung kasih tahu Mas Fendi. Nggak usah Hana, biar aja papa yang kasih tahu ke Fendi. Tapi tadi papa berkali-kali telepon Fendi nggak diangkat. Sekarang HP-nya juga nonaktif. Kamu tahu nggak sekarang Fendi ada di mana? Ya Allah, aku harus jawab apa? Aku nggak ingin membuka aib suami aku. Tapi mau sampai kapan aku harus terus berbohong? Hana, apa Fendi sekarang ini masih berhubungan dengan Lita? Kamu pasti sekarang ini menderita karena perkawinan kamu dengan Fendi. Tapi papa minta, kamu jangan sampai berpisah dengan Fendi. Karena kalau kamu sampai berpisah dengan Fendi, papa khawatir kondisi mamanya Fendi akan semakin buruk. Papa mohon dengan sangat agar kamu bisa mempertahankan rumah tangga kamu. Diana. Iya, Pak. Mau ngapain kamu kesini? Hah? Mau tidur sama Mas Fendi? Dan mimpi kamu. Aku mulai sekarang tiap hari yang tidur sama Mas Fendi. Bukan kamu. Mas Fendi. Kamu lagi. Ngapain sih kesini? Mas, aku kesini mau ngabarin kamu. Mama kamu masuk rumah sakit. Ayo kita jenguk mama kamu, Mas. Aku nggak bisa. Kamu bilangin sama orang tua aku ya. Aku lagi keluar kota, ada kerjaan kantor, lagi sibuk. Ya Allah, Mas. Ini ibu kandung kamu, mama kamu, Mas. Ayo kita jenguk, kamu nggak boleh gitu. Udah, nggak usah pakai ngatur-ngatur segala. Kalau kamu sampai bilang aku lagi sama Rita, aku matiin kamu. Astagfirullahaladzim, Mas. Kenapa sih hati kamu bisa tertutup seperti ini? Pakai ceramah lagi. Sana pergi. Mas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kenapa rumah tanggaku bagaikan di neraka, ya Allah. Saya masih harus melakukan pemeriksaan. Yang saya takutkan pasien mengalami lemah jantung, Pak. Tapi Bapak sabar dulu ya, karena saya harus melakukan cek keseluruhan. Baik dokter, terima kasih. Papa jangan terlalu banyak pikiran ya. Kita sama-sama doain Mama supaya Mama lekas sembuh. Amin. Ana! Siapin air panas. Aku mau mandi wajib. Astagfirullahaladzim, Mas. Kamu tega banget sih. Kamu itu masih suami sah aku loh. Malah nangis lagi. Sana buruan, bikinin air panas. Ya Allah. Tolong selesaikanlah rumah tanggaku ini yang bagai neraka, ya Allah. Hei! Jangan diam aja. Buruan! Mas, aku tuh selalu berdoa supaya kamu bisa berubah, Mas. Jadi suami. Dan imam yang baik untuk keluarga ini, Mas. Kenapa kelakuan kamu seperti ini? Suami yang baik? Jangan harap kamu aku berubah jadi baik ya. Kamu itu statusnya cuma istri aja. Dan nantinya aku akan menikah sama Lita. Ngerti? Astagfirullahaladzim. Baik, Mas. Kalau itu mau kamu, aku terpaksa akan ceritakan ini semua ke orang tua kamu. Kalau kamu mau menikah dengan Lita. Dengar ya. Kalau kamu berani ngadu ini ke orang tua aku akan balas dengan perbuatan yang lebih kejam. Maksudnya? Bukan cuma kamu, tapi orang tua kamu
akan menerima akibatnya. Fendi? Ngapain dia ke rumah itu? Pasti ngontrakin si Lita di situ. Ngajar si Fendi. Fendi! Ini kamu ya? Papa dan Mama udah nyariin istri yang soleha buat kamu. Tapi kamu masih aja berhubungan dengan perempuan sampah ini. Kamu tinggal bareng dia di sini ya? Fendi? Gak pernah ngajarin kamu hal-hal jelek seperti ini. Ini gak seberapa dibandingkan sakit hatinya Hana, istri kamu. Cukup, Pak. Pokoknya Fendi akan ceraikan Hana dan Fendi akan menikahi Lita. Baik kalau itu mau kamu, silahkan kamu menikahi perempuan sampah. Tapi kamu tidak akan dapat harta apapun dari Papa. Dan mulai saat ini, kamu bukan anak Papa lagi. Dan jangan pernah kamu menginjakkan kaki kamu di rumah Papa lagi. Oke, kalau itu yang memang Papa mau. Fendi nggak takut. Fendi akan buktiin kalau Fendi bisa hidup tanpa penghasilan Papa. Papa pegang hubungan kamu. Ingat itu. Ini semua gara-gara Hana, gara-gara keluarganya, hidup aku jadi berantakan kayak gini. Iya, aku ngerti. Tapi kamu harus tahan emosi kamu dulu. Kamu harus fokus. Kalau kita bisa dapetin semua harta papa kamu. Iya. Ya kan? Ya kamu benar. Aku sudah tinggal sama keluarga aku. Dan aku udah nggak punya apa-apa lagi. Aku harus fokus. Benar. Kalau kamu lebih fokus dan kita bisa dapetin semua lebih cepat lebih baik. Setelah itu, kita pergi dari sini. Di mana Mama nyembunyiin kotak emasnya? Maling! 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 Sekarang kita nggak usah khawatir lagi. Kita akan segera kabur dari sini, cari tempat baru, habis itu kita langsung nikah. Kalau gitu, mendingan kita sekarang cepat kabur dari sini. Ayo, buruan. Akhirnya. Maksud kamu apa? Liatin aku. Sakit ya? Aku tuh gak pernah cinta sama kamu, Fendi. Gak pernah cinta sama kamu. Lita, tega-teganya kamu nipu aku. Lita, Lita.
Ya sayang. Papa, maafin Fendi ya. Iya. Hana, Iya Mas. maafin aku ya Hana. Aku gak bisa jadi suami yang baik buat kamu. Iya Mas, iya. Kamu tenang aja. Aku udah maafin semua kesalahan kamu, Mas. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fendi. Fendi.